Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 9 Januari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Sukoharjo terbakar pada Sabtu 8 Januari malam. Berdasarkan informasi, api muncul sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kondisi begitu mencekam karena di kawasan tersebut merupakan permukiman padat milik warga yang berdempetan. Adapun sejumlah mobil pemadam kebakaran mulai memadamkan api pada pukul 19.43 hingga akhirnya padam pada sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti yang akan menyampaikan laporannya. Halo Bima. Halo, selamat siang. Selamat siang Bima, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi kebakaran di Arpusda Sukoharjo ini. Oke, siap. Terima kasih, Mei. Jadi informasi dari Kepala Dinas Arpusda Sukoharjo, Pak Sumarno, yang mengatakan bahwa pada hari Sabtu kemarin, di pagi hari itu ada kegiatan biasa cleaning service di sana, membakar sampah dari kegiatan di dinas. Jadi membakarnya itu berjarak 3 meter dari sekitar 3 sampai 4 meter dari tempat yang kebakaran malam tadi. Jadi membakar sampah itu di pagi hari, kemudian siang dipastikan bahwa api tersebut sudah benar-benar padam. Dan akhirnya ditinggal oleh petugas, kemudian di sore harinya atau malam hari diduga belum benar-benar padam dan kemudian menyambar. Itu yang terbakar itu tempat parkir sebenarnya, tempat parkir yang di saat itu digunakan untuk meletakkan berkas-berkas yang akan dimusnahkan. Jadi menyambar ke situ dan akhirnya membuat kebakaran. Begitu. Ya, kemudian atas peristiwa ini kerugian apa dan bagaimana nasib arsip dan berkas yang ada di sana, Bima? Untuk kerugian dampaknya tadi di bangunan itu, di bangunan tempat parkir itu ya saat itu digunakan untuk meletakkan berkas dan arsip yang itu berkasnya sudah tidak dipakai, jadi sudah memang akan dimusnahkan berkas-berkas itu. Kemudian juga di sana ada sepeda motor roda 3 yang juga kendaraan operasional di Arpusda yang juga sudah tidak digunakan karena sudah diletakkan di sana beberapa waktu. Untuk kerugiannya itu, dan untuk berkas-berkas yang penting, kemudian buku-buku di sana dipastikan aman karena gedung tersebut atau tempat parkir tersebut jauh dari penyimpanan buku dan arsip yang masih terpakai. Jadi yang disimpan di sana itu memang berkas yang akan dimusnahkan, begitu. Baik, terima kasih Erlangga Bima Sakti dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Diparkir dan ditinggal untuk salat maghrib, sepeda motor milik pengemudi ojek daring Raib dicuri di parkiran musola di Kota Bandar Lampung. Aksi curanmor ini terekam CCTV yang dipasang di musola tersebut. Dalam rekaman CCTV, pelaku diketahui berjumlah 2 orang. Sementara di tempat lain, pencuri menggasak motor milik karyawati Rumah Sakit Mata. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, M. Joviter Husin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Joviter. Halo Mei. Ya, bisa dijelaskan dari rekaman CCTV dan keterangan korban bagaimana kronologi terjadinya curanmor di parkiran musola ini? Ya, untuk kejadian curanmor di musola ini terjadi pada Jumat sore lalu sekitar pukul 6 atau menjelang sholat maghrib. Saat itu korban tengah berada di dalam musola sehingga tidak mengetahui adanya kedatangan 2 orang pelaku. Setelah dicek dari CCTV, 2 orang pelaku tersebut menggunakan motor tanpa plat nomor dan mencongkel kunci kontak motor korban. Demikian, Mei. Kemudian aksi curanmor di musola ini apakah baru kali ini terjadi atau sudah pernah terjadi sebelumnya, Jovi? Ya, menurut keterangan kerabat korban yang berada di dekat musola mengetahui bahwa kejadian tersebut merupakan kali ketiga untuk dalam 1 tahun terakhir.
rata-rata korban sendiri adalah merupakan jemaah musola yang sedang melaksanakan sholat di musola tersebut. Namun menurut kerabat korban juga dari 3 kejadian tersebut belum ada yang satupun yang terungkap. Demikian, Mei. Kemudian terkait curanmor lainnya yang terjadi di Rumah Sakit Mata, seperti apa kejadiannya, Jovi? Ya, informasi pun saat itu korban yang merupakan karyawan rumah sakit datang ke rumah sakit tersebut sekitar pukul 5 subuh, dan dia baru mengetahui 1 jam berselang saat hendak keluar dari rumah sakit dan melihat bahwa motor tersebut sudah tidak ada lagi di posisi parkiran depan rumah sakit. Korban pun sempat mengecek CCTV yang ada di sekitar lokasi, dan dari sana terpantau bahwa pelaku juga diduga berjumlah 2 orang dengan menggunakan penutup wajah dan motor tanpa plat nomor. Demikian, Mei. Kemudian Jovi, apakah para korban baik pengojek online maupun karyawati rumah sakit ini sudah melapor ke polisi atau seperti apa? Ya, untuk kedua korban baik yang di musola maupun karyawan rumah sakit sudah melaporkan ke aparat kepolisian setempat. Dan tanggapan dari aparat kepolisian setempat, mereka telah melakukan penyelidikan. Untuk tahap awal mereka akan mendalami keterangan dari saksi-saksi di sekitar lokasi dan juga mengidentifikasi pelaku dari hasil rekaman CCTV di sekitar TKP. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah aksi pencurian terekam kamera CCTV di salah satu toko sembako di bilangan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara, pada Jumat 7 Januari dini hari kemarin. Adapun kerugian yang dialami pemilik toko ditaksir mencapai 13 juta rupiah. Aksi pencurian ini juga telah dilaporkan ke Polsek Bontang Utara dan polisi masih menyelidiki kasus ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltim Ismail Usman yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Usman. Halo Mei. Ya Usman, bisa dijelaskan saat kejadian apakah kondisi toko sembako ini dalam keadaan kosong tanpa penjagaan dari pemilik atau seperti apa Usman? Ya baik, terima kasih Mei. Kondisi memang lagi sepi karena kejadian terjadi sekitar pukul 4:30 dini hari. Kondisi sekitar juga memang sedang lagi sepi. Dari pengakuan pemilik warung, penjaga toko yang bekerja di warung sedang berada di toilet. Melihat kondisi itu sepi, pelaku yang berniat belanja itu pun memanfaatkan situasi dan langsung menggondol beberapa peralatan toko. Beruntung aksi pelaku pun terekam di CCTV. Dalam rekaman CCTV yang berdurasi 1 menit 26 detik itu, pelaku yang menggunakan kaos putih itu tampak jelas mengamankan salah satu barang pemilik toko yang sudah dicuri dan siap untuk dibawa pulang. Mungkin itu dulu, Mai. Terima kasih. Ya, kemudian barang apa saja yang diambil oleh pelaku di toko itu? Dari pengakuan pemilik toko, pelaku menggasak uang tunai sisa dari laci penjualan banyak 7.000, layar komputer kasir, 1 modem WiFi, dan sejumlah rokok, beberapa kemasan dan berbagai dan handphone pemilik penjaga toko. Atas kejadian ini, kerugian dialami pemilik toko ditaksir sekitar 13 juta. Dan kasus ini pun telah ditangani pihak kepolisian. Pemilik toko per Sabtu kemarin telah melaporkan secara resmi ke Polsek Bontang Utara. Ya, kemudian Usman, wajah pelaku ini terekam jelas di kamera CCTV, lalu apakah polisi sudah mengetahui identitas pelaku atau bagaimana? Ya, menurut dari keterangan Kapolsek Bontang Utara, AKP Ahmad Said, tim unit reskrim Polsek Utara telah mengantongi identitas pelaku berdasarkan dari petunjuk rekaman CCTV. Saat ini sembari melakukan pencarian terhadap pelaku, polisi juga tengah mengumpulkan alat bukti lainnya di lokasi kejadian. Dia juga menjelaskan bahwa atas kejadian ini pelaku ini terancam dijerat pasal 363 KUHP pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Baik, terima kasih Ismail Usman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Cover hitam? Sebenarnya
Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subang ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Berbagai komunitas relawan peduli banjir di Kota Jayapura mulai Jumat 7 Januari hingga Sabtu 8 Januari telah mendistribusikan 216 kotak nasi bagi para korban banjir di distrik AB Pura. Dalam kesempatan ini jumlah relawan yang diturunkan sebanyak 25 orang. Sementara itu, Dompet Duafa telah membuka dapur umum dan komunitas IKKJ Jayapura juga telah memberikan bantuan makanan siap saji untuk korban banjir. Adapun fokus lokasi pendistribusian bantuan dari para relawan yakni di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners. Terima kasih, memang benar sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini pasca terjadinya bencana banjir akibat dari aktivitas hujan ekstrim yang mengguyur Kota Jayapura beberapa hari yang lalu. Ini mengakibatkan berdampak juga pada masyarakat yang tinggal di distrik. Per hari ini memang sudah banyak sekali para relawan dari berbagai komunitas yang ada di Kota Jayapura untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan sebagai bentuk bantuan untuk para warga yang terdampak, khususnya di distrik AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Mei. Ya, kemudian Aldi bisa Anda jelaskan sebenarnya bantuan apa yang paling dibutuhkan bagi korban terdampak banjir di Kota Jayapura ini? Ya baik, memang Mei dan juga Tribuners dapat saya informasikan berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan para relawan dan salah satunya ialah Ketua LKKJ Jayapura, Irfan Sandi, yang memang bersama dengan rekan-rekannya turun langsung meninjau korban pengungsian dan juga korban terdampak di distrik AB Pura. Memang dirinya menyebutkan bahwa banyak sekali yang memang yang dibutuhkan oleh para korban ini. Di antaranya memang yang paling dibutuhkan saat ini ialah bahan makanan dan juga pakaian layak pakai bagi para
sebagian pengungsi dan juga masyarakat terdampak yang masih bertahan di rumah-rumah yang ada di wilayah distrik AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Mei. Ya, kemudian sejauh ini bagaimana kondisi masyarakat di wilayah terdampak khususnya di distrik AB Pura sendiri, Aldi? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang per siang ini hujan dengan intensitas sedang masih mengguyur Kota Jayapura dan sekitarnya, tak terkecuali juga distrik AB Pura. Tepat saya melaporkan ini juga memang masih diguyur hujan begitu Kota Jayapura dengan cuaca yang begitu ekstrim. Namun Mei, memang kondisi masyarakat sendiri di daerah-daerah pengungsian ataupun daerah titik-titik lokasi bencana seperti di Pasar Yutefa, kemudian di perumahan Organda, Padang Bulan AB Pura, ini memang masyarakat sebagian besar kondisinya masih bertahan di rumah masing-masing dengan alasan mereka ingin mempertahankan ataupun menjaga barang mereka begitu ya. Kemudian memang ada sebagian kecil juga yang mengungsi di rumah-rumah saudaranya begitu, kerabatnya, sehingga memang ini tentunya agak sedikit menyulitkan juga para pihak relawan untuk mendistribusikan makanan karena tidak terjadi titik temu ataupun di satu tempat begitu untuk alokasi bahan kebutuhan bahan bantuan maksud saya begitu. Dan memang selain itu dari relawan sendiri yang terjun ke lokasi memang mengeluhkan juga ini di lain pihak ini mereka sangat kesulitan pada saat malam hari untuk proses evakuasi dan juga proses pendistribusian makanan ini dikarenakan lampu ataupun listrik yang memang di sebagian daerah ini terpantau padam begitu pada malam hari. Mei. Baik, terima kasih Aldi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua LKKJ. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, saat ini dalam rangka penanganan bencana, kami LKKJ bekerja sama dengan Saka Wana Bakti atau SWB, di mana personil yang diturunkan sebanyak 10 orang untuk membantu korban bencana dan pendistribusian bantuan buat korban bencana. Jintan berupa makanan siap santap, terus air bersih untuk membantu para korban membersihkan rumahnya maupun tempat ibadah, dan juga air mineral, dan juga kelambu buat para korban bencana. Saat ini yang kami sudah membantu ada sekitar 2 kelurahan, yang satu di Kelurahan Pin, khususnya wilayah RT 2 RW 07, di situ terdapat 71 jiwa. Dan di Kelurahan Waimorok, di situ terdapat 50 jiwa. Harapan kami buat para korban agar tetap semangat dan jangan pernah putus asa dalam menghadapi cobaan bencana ini. Bantuan yang kami dapat selama ini mulai dari para simpatisan LKKJ dan juga dari anggota para LKKJ, kami menyalurkan bantuan kepada masyarakat, dan kendala yang kami hadapi hanya di jalan menuju lokasi yang sangat berlumpur. Polrestabes Palembang dan Sekolah Kusuma Bangsa melakukan vaksinasi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di Sekolah Kusuma Bangsa Jalan Residen Abdul Rozak. Setidaknya disediakan 1.500 vaksin untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun ini. Vaksin yang digunakan yaitu jenis vaksin Sinovac. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sumsel, Linda Trisnawati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Linda. Ya, halo Mei. Ya, Linda, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan terkait vaksinasi anak-anak di Sekolah Kusuma Bangsa ini. Oke, dapat saya informasikan bahwa Sekolah Kusuma Bangsa bersama Polrestabes Palembang melakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Sekolah Kusuma Bangsa yang ada di Jalan Presiden Abdul Rozak. Nah, vaksinasi yang digunakan ini merupakan jenis vaksinasi Sinovac. Kegiatan ini pada saat pelaksanaan kegiatan berbagai tingkah anak-anak itu dapat saya pantau, ada yang berani gitu ya, ada yang menangis, bahkan ada yang berontak untuk melakukan vaksinasi gitu. Nah, namun para vaksinatornya dengan sigap membujuk anak-anak ini agar mau melakukan vaksinasi, didampingi juga dengan orang tua. Menurut panitia vaksinasi, yaitu Pak Jonas, hari ini vaksinasinya untuk anak usia 6-11 tahun dan antusiasnya
cukup luar biasa. Begitu, Mei. Iya, kemudian berapa target anak-anak yang akan divaksinasi di Kota Palembang sendiri? Oke, dapat saya informasikan bahwa untuk hari ini khusus di Kusuma Bangsa ini ada 1.500 vaksinasi yang disediakan. Namun untuk target, kalau berdasarkan keterangan Kapolresta Palembang, Kombes Pol Majid, itu targetnya sebanyak 171.000 anak akan divaksinasi di Kota Palembang. Hal ini sesuai dengan perintah Kapolri dan Kapolda bahwa targetnya harus selesai selama 2 minggu. Begitu, Mai. Ya, kemudian dalam rangka vaksinasi ini, apa kemudian pesan Polrestabes Palembang sendiri, Linda? Ya, untuk bisa saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya menghimbau kepada masyarakat untuk sadar terhadap vaksinasi ya, karena vaksinasi ini tujuannya baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Linda atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan panitia vaksinasi serta salah satu orang tua peserta yang divaksin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita hari ini adalah hari pertama ya untuk vaksinasi anak 6-11 tahun. Target kita 1.500 anak-anak. Tapi kayaknya lebih ya ini. Ya. Jadi memang sangat luar biasa. Karena mungkin ini baru pertama kali ya untuk usia 6-11 tahun. Seperti itu. Ya, jadi ini menjadi pembelajaran kita juga bahwa sistem harus kita ubah nantinya ya, supaya lebih baik lagi. Ya, dan itu memang harus dilakukan. Ya, tapi kita terus antisipasi supaya kelancaran tetap berjalan dengan baik. Anak-anaknya untuk divaksin gitu. Untuk masih berjalan, tetapi karena di sekolah Kumbang ini kan sudah tatap muka, sudah ada kegiatan sekolah. Jadi bagi masyarakat yang anak-anaknya belum divaksin, ya supaya apa dari virus amat rizki termakan. Oke, tadi nggak takut divaksin ya? Oke, ada tadi nggak takut divaksin? Nggak, rasanya gimana tadi? Sakit nggak? Nggak sakit. Oke. Pada Minggu 9 Januari dini hari, jaringan pipa PDAM di Jalan Ahmad Yani 0 KM Paringin Balangan pecah. Dampaknya air terus mengalir keluar hingga mencapai aspal dan rumah warga. Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak PDAM Balangan. Pada Minggu 9 Januari pagi, petugas PDAM Balangan mulai bertindak. Mereka menggali aspal yang menutupi jaringan pipa hingga menemukan sumber kerusakan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Yanti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yanti. Baik, iya, halo Mei. Ya, Yanti, bisa Anda informasikan kapan pihak PDAM ini mendapatkan laporan pipa pecah? Oke. Untuk pihak PDAM menerima laporan itu sekitar pukul 2 dini hari, Mei. Jadi setelah mereka menerima laporan saat subuh, dan infonya banyak petugas PDAM juga yang menerima telepon dari warga setempat, dan setelah paginya langsung ditindaklanjuti begitu, Mei. Ya, kemudian penanganan apa saja yang kemudian dilakukan terkait hal ini? Oke. Baik, untuk penanganan pihak PDAM langsung menyiapkan beberapa peralatan, terutama perangkat, dan mereka juga melakukan penggalian di tempat kebocoran karena informasinya pipa tersebut mengalami pecah tadi ya. Jadi penanganannya dilakukan perekatan yang nantinya pipa PDAM tersebut yang rusak akan dipotong begitu, Mei. Ya, kemudian Yanti, dapat Anda informasikan terkait pecahnya pipa ini apa saja dampaknya bagi para warga? Oke. Jadi pecahnya pagi tadi sekitar pukul 7 sampai pukul 11 penanganannya dilakukan. Menurut Humas PDAM itu untuk dampaknya air tidak bisa mengalir untuk sementara. Jadi air itu tidak didistribusikan ke rumah warga, dan yang terdampak ada 2 kecamatan, wilayah Paringin dan Paringin Selatan. Tapi saat ini sudah dilaporkan air sudah kembali mengalir begitu, Mei. Baik, terima kasih Yanti atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas PDAM. Berikut tayangannya untuk Anda. Info yang kita terima tadi malam dari warga sekitar jam 2 malam,
ada pipa pecah, sifatnya pipa induk yang ukuran 4 ml, 4 in maaf, 4 in itu. Jadi sementara ini sudah ada penanganan dari jam 6 jam 7 pagi tadi. Jadi untuk penanganan kelanjutannya kita menunggu alat bantuan lagi sih untuk perekatnya, untuk menutup lubangnya. Sekitar beberapa jam lagi lah, mudah-mudahan nggak ada halangan. Jadi udah tiba di sini. Kemungkinan kayaknya tekanan dari tanah, karena ada tumbukan batu. Kemungkinan dari tekanan faktor alam aja sih. Ya diperkirakan kita akan menghentikan distribusi sementara untuk wilayah Paringin, dan sebagian wilayah Paringin Selatan ada beberapa desa lah yang terdampak. Paling mudah-mudahan sekitar 2-3 jam aja kita hentikan distribusi untuk perbaikan. Kalau lokasi di sini pernah terjadi ada beberapa meter dari lokasi di sini sebelumnya pernah. Iya, kita ada penyambungan poin potong, yang pecah kita potong lalu kita sambung lagi. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Terhitung sejak Jumat 7 Januari 2022, Kabupaten Oku Timur fokus melakukan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi tersebut dilakukan oleh Polres Oku Timur beserta Polsek jajaran dengan membuka gerai vaksinasi Merdeka anak-anak dibantu Dinas Kesehatan. Kasat Binmas Polres Oku Timur AKP Tukiarsi menyebutkan pihaknya memberikan berbagai snack makanan ringan kepada anak-anak agar mereka tidak takut divaksin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Edo Pramadi, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Edo. Ya. Ya, Edo bisa dijelaskan bagaimana upaya Polres dan Dinkes setempat dalam mensukseskan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini? Dalam upaya mensukseskan percepatan vaksinasi anak 6 11 tahun, jajaran Polres Oku Timur beserta Polsek jajaran yang membuka gerai vaksinasi Merdeka anak-anak, mereka memberikan snack ataupun makanan ringan kepada anak-anak tersebut agar mereka tertarik dan tidak takut untuk divaksin. Nah, selain itu juga seperti yang dilakukan oleh Kapolsek Madang Suku II, Ibtu Ari Gusman, dia melakukan pendekatan kepada anak-anak sehingga membuat anak-anak itu merasa nyaman seperti itu, seperti mengajak anak-anak bermain bersama, menghibur anak-anak dengan sebuah game, sehingga akhirnya anak-anak itu mau dan antusias untuk mengikuti vaksin. Seperti itu, rekan Mei. Iya, kemudian untuk vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini bagaimana teknisnya, Edo? Untuk vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun ini teknisnya, kalau biasanya kan, kalau untuk masyarakat umum itu biasanya warga datang ke Polsek ataupun ke puskesmas setempat untuk divaksin. Nah, kalau anak 6 sampai 11 tahun ini jajaran dari pihak kepolisian bersama Dinas Kesehatan itu jemput bola, datang ke sekolah-sekolah SD seperti itu. Nah, setelah itu barulah anak-anak itu nanti secara bergantian mengikuti proses vaksinasi. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Edo dapat Anda informasikan berapa capaian vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Oku Timur saat ini? Untuk vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun di Kabupaten Oku Timur, berdasarkan data yang terbaru sudah mencapai 10,7%. Nah, pihak Dinas Kesehatan beserta Polresnya itu menargetkan vaksinasi terhadap anak-anak ini akan selesai dalam 1 pekan. Jadi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun ini
total sasarannya itu sekitar 66.000 lebih, seperti itu. Nah, namun yang menjadi kendala yakni ada beberapa siswa sebelum suntik vaksin ini mereka disuntik imunisasi seperti itu, sehingga belum bisa mengikuti suntik vaksin. Itu hanya beberapa siswa saja, sehingga nantinya bagi mereka yang ingin mengikuti vaksin akan sedikit mundur jadwalnya. Demikian. Baik, terima kasih Edo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah baliho bergambar tunggal Menteri BUMN Erick Thohir muncul di Banda Aceh. Yang menarik dari baliho tersebut adalah tulisan Erick Thohir for Presiden Era Transformasi. Baliho itu dipasang di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Gampong Batoh, Kota Banda Aceh. Pada baliho itu dipasang gambar Erick Thohir yang mengenakan jaket bomber warna merah sedang berdiri tegap sambil menebar senyum. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Rambi News, Mas Rizal bin Zairi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mas Rizal. Halo rekan Mai. Iya, bisa dijelaskan berapa banyak baliho Erick Thohir for Presiden di Banda Aceh dan sejak kapan dipasang? Ya, baik rekan Mai, terima kasih. Dapat kami informasikan dari Banda Aceh, memang meskipun pelaksanaan pemilihan presiden 2024 masih sangat lama, namun saat ini sejumlah tokoh nasional nampaknya sudah mulai muncul ke ruang publik. Salah satu yang seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir yang saat ini menjabat Menteri BUMN, di mana Erick Thohir dapat kita lihat terdapat baliho yang dipasang di Banda Aceh yang menyebutkan dirinya akan maju sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Rekan Mai, dapat kami sampaikan juga, sejauh ini dari amatan kami baru satu baliho yang muncul di Jalan Dr. Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh. Untuk ruas-ruas jalan lainnya belum kelihatan adanya baliho-baliho serupa yang menggambarkan antusiasmenya Erick Thohir untuk maju sebagai calon presiden. Dalam baliho itu memang tidak tersebutkan kinerja-kinerja daripada Menteri BUMN karena memang khusus menuliskan Erick Thohir for Presiden, rekan Mai. Ya, kemudian Mas Rizal, apakah sudah diketahui siapa yang memasang baliho itu? Ya, sejauh ini dari amatan kami belum teridentifikasi siapa yang memasang baliho tersebut. Karena di Aceh sendiri juga belum ada deklarasi dukungan dari masyarakat ataupun dari kelompok tertentu untuk Erick Thohir. Sejauh ini yang sudah bisa kita lihat hanya munculnya satu baliho yang berada di Jalan Dr. Muhammad Hasan. Sementara untuk pemasangnya kita sejauh ini belum teridentifikasi siapa pemasangnya ataupun kelompok mana yang mendukung Erick Thohir. Rekan Mai. Baik, terima kasih Mas Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Kayong Utara Dr. Andes Citra Duani menanam pohon di daerah Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Ia mengajak semua masyarakat agar menanam pohon untuk menghijaukan dan melestarikan hutan. Bupati Citra menyampaikan ajakan kepada seluruh komponen masyarakat agar ikut andil dalam mendukung penghijauan hutan-hutan yang ada di Kayong Utara. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak, Jovi Lasta yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jovi. Halo rekan Mei. Ya, Jovi, bisa Anda informasikan apa pesan yang disampaikan Bupati Kayong Utara untuk langkah pelestarian hutan ini? Bisa saya sampaikan bahwa langkah penghijauan atau pelestarian hutan yaitu dilakukan oleh wilayah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat ya. Nah, dari Bupati Kayong Utara yaitu Dr. Andes Citra Duani menyampaikan pesan penghijauan dan pelestarian hutan melalui penanaman pohon. Nah, tentunya ini telah dilaksanakan oleh Bupati itu sendiri ya. Yang dilakukan di daerah Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Bupati mengajak yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara ya untuk lebih gencar lagi melaksanakan penanaman pohon untuk melestarikan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara.
Tentunya kita juga menghadapi isu iklim ya. Nah, tentunya penghijauan hutan itu sangat harus dilakukan sendiri oleh setiap masyarakat. Tentu seperti itu pesan yang disampaikan oleh Bupati Kayong Utara, Dr. Agus Citra Duani. Kembali rekan Mei. Ya, kemudian sejauh ini bagaimana sikap masyarakat dalam menyikapi langkah pelestarian hutan di Kabupaten Kayong Utara sendiri? Nah, untuk langkah dari masyarakat sendiri ya, tentunya beberapa waktu lalu juga dilaksanakan oleh salah satu komunitas ya seperti itu dari IKHUT Universitas Tanjung Pura dari Kabupaten Kayong Utara itu melaksanakan penanaman pohon ya. Itu sebagai langkah pelestarian hutan seperti itu di wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Nah, tentunya ini langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara ya seperti itu. Nah, tentunya ini kita sangat andil sekali ya Tribuners, terutama untuk masyarakat juga yang berada di sini ya di wilayah Kabupaten Kayong Utara, tentu melaksanakan langkah penanaman hutan yang digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara itu sendiri. Tentunya ini harus digencarkan oleh masyarakat juga, dan ini langkah ke depan untuk melestarikan apa yang sudah ada saat ini dan itu harus dijaga oleh masyarakat seperti itu. Kembali rekan Mei. Baik, terima kasih Jovi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di akhir pekan kedua di tahun 2020 ini, mungkin banyak Tribuners yang bingung ingin berlibur kemana. Kali ini ada rekomendasi tempat berlibur di Bali untuk Tribuners yang ingin berlibur. Mungkin Pantai Double Six bisa menjadi pilihan liburan Tribuners kali ini. Pasalnya, selain menawarkan suasana pantai yang indah, terdapat salah satu warung makan yang harganya cukup terjangkau, namanya adalah Warung Janjuk. Harga makanan di Warung Janjuk bisa dikategorikan paling murah karena mulai dari harga Rp10.000 saja. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Sari, wartawan Tribun Bali yang akan menyampaikan laporannya. Halo Sari. Halo Mei. Ya, Sari bisa dijelaskan bagaimana situasi Pantai Double Six di sore hari? Ya, ketika saya mengunjungi Pantai Double Six di sore hari kemarin, banyak wisatawan, khususnya wisatawan domestik, yang datang mengunjungi Pantai Double Six. Dan kebetulan cuacanya sangat cerah sekali, jadi memungkinkan untuk para wisatawan domestik itu berenang di pantai gitu, dan menikmati beberapa suguhan kuliner yang memang tersedia di Pantai Double Six. Salah satunya di Warung Janjuk itu ya. Jadi Warung Janjuk itu menyediakan berbagai macam jenis kuliner, seperti ada lalapan, ada juga bakso, dan juga intinya makanan dengan rasa lidah lokal nih. Ya, kemudian bagaimana tanggapan Wisdom terkait ada warung makan yang menjual harga murah di area Pantai Double Six ini, Sari? Ya, ketika saya mewawancarai salah satu wisatawan domestik, yakni Febri, ia mengatakan bahwa tentunya sangat senang ya karena ada tempat makan yang murah di areal pariwisata seperti Pantai Double Six gitu. Jadi memang dia sudah berlangganan setiap ke Pantai Double Six pasti membeli makanan di warung Janjuk gitu ya. Jadi memang untuk harga sendiri pun juga cukup murah ya Mi. Jadi dari harga Rp10.000 maksud saya untuk harga makanannya, sedangkan minumannya ada yang dari harga Rp5.000 nih. Baik, terima kasih Sari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita kalau lele itu 15.000 aja, kalau ayam 20.000 udah sama nasi. Kalau untuk mie-nya 15.000. Nah, untuk wisata udah termasuk terjangkau. Berarti kalau selama ini yang beli kebanyakan wisatawan domestik atau turis gitu beli? Sekarang ya domestik aja. Domestik. Karena turis sedikit, tapi ada juga turis yang suka. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa beli? Kalau untuk minumannya dari pagi jam 8, tapi makanannya lalapannya buka dari siang sekitar jam 12. Sampai jam? Sampai jam 8 atau 9 malam. Oke, berarti ini bisa duduk di bin bag ya beli ya? Bisa. Oke, siap-siap. Berarti bukanya dari kapan nih beli warungnya? Warungnya ini baru jalan sekitar 4 bulan, tapi ini kan cabang. Jadi warung utamanya udah sekitar 14 tahun di Jalan Nagulan pertama. Yang paling recommended menu apa beli? Yang paling sering dipesan gitu sama orang. Oke, berarti ini varian sambelnya mentah atau matang? Matang. Matang. Ada yang pedas, ada yang biasa. Jadi kalau minta yang sedang dicampur. Oke.
Di Kabupaten Lampung Barat terdapat berbagai destinasi agrowisata. Salah satunya yaitu agrowisata Alam Segar Sari yang terletak di Pekon Giham Sukamaju, Sekincau, Lampung Barat. Kebun jambu Jamaika menjadi satu spot yang termasuk di agrowisata Alam Segar Sari tersebut. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Lampung, Nanda Yustizar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nanda. Halo Mei. Ya, Nanda, bisa diceritakan bagaimana proses budidaya jambu Jamaika ini dari mulai pembibitan, perawatan, hingga panennya? Oke, dari mulai pembibitan jambu Jamaika ini menggunakan bibit stek. Jadi ditanam di polybag dulu selama kurang lebih 3-4 tahun, baru dipindahkan ke tanah asli atau medianya pindah ke tanah. Kemudian dilakukan perawatan 6 bulan itu diberikan pupuk organik. Setelah itu selama 1 bulan, tiap 1 bulan diberikan pupuk kimia. Untuk sampai kepada masa panen itu memerlukan waktu dari masa tanam di tanah, di bidang tanah itu selama kurang lebih 4-5 tahun. Baru bisa dipanen berbuah jambu Jamaikanya. Ya, kemudian di perkebunan ini total ada berapa pohon dan jika panen bisa menghasilkan hingga berapa buah jambu Jamaika? Untuk di wisata Alam Segar Sari ini jumlah pohon jambu Jamaika kurang lebih sekitar 30-an batang. Untuk panennya sendiri itu bisa mencapai 1.500 kg atau 1,5 ton. Dipanen tiap 6 bulan sekali atau 2 kali setahun. Demikian aja. Ya, kemudian Nanda, apakah kebun jambu Jamaika ini tertutup atau memang dibuka untuk umum? Dan apakah hasil panennya juga dijual untuk umum atau seperti apa? Untuk kebun jambu Jamaika ini dibuka untuk umum, jadi bisa dikunjungi oleh wisatawan baik dari Lampung Barat sendiri maupun luar Lampung Barat. Untuk hasil dari panennya itu bisa dijual secara umum di pasar-pasar yang ada di lokal maupun dikirim ke luar daerah. Bisa juga pengunjung di kebun jambu Jamaika tersebut memanen sendiri. Namun kalau untuk memanen sendiri disarankan untuk tidak panen karena takutnya akan jatuh kalau memetik sendiri. Maka ada petugas yang memang dikhususkan bertugas untuk melakukan pemanenan atau pemetikan jambu Jamaika di kebun jambu Jamaika wisata Alam Segar Sari. Baik, terima kasih Nanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Skywalk Senayan Park menjadi tempat yang paling diincar kaum muda-mudi saat ini.
Tempat yang dibuka pada Desember 2021 ini menyajikan desain yang elegan di atap gedung sehingga menjadi tempat berselfie ria para pengunjung. Tak hanya itu, Senayan Park yang terletak di Jalan Gerbang Pemuda seberang Kompleks Gelora Bung Karno ini juga merupakan pusat perbelanjaan serta menjadi lokasi untuk mencicipi aneka kuliner serta rekreasi berupa time zone di lantai atas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Warta Kota, Raf Sanjani Simanjorang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Raf. Ya, selamat siang, Mei. Ya, selamat siang. Raf, bisa dijelaskan bagaimana akses untuk menuju ke Sky Park ini? Ya, terima kasih, Mei. Saat ini memang saya tengah berada di Sky Park yang berada di Senayan Park yang persis di samping dari kompleks Stadion Gelora Bung Karno, di mana apabila saya berputar ke belakang seperti ini, itu adalah Stadion Gelora Bung Karno. Dan akses ke sini memang cukup mudah, karena dapat dilalui dengan jalur busway yang tentunya berhentinya nanti di Gelora Bung Karno, halte Gelora Bung Karno, dan bisa juga melalui Grab tentunya sekarang ini, ataupun aplikasi ojek online lainnya. Dan juga untuk ke sini juga memang gratis, tidak dipungut biaya, hanya biaya parkir saja nantinya. Dan untuk jam operasionalnya sendiri ini dimulai sejak pukul 3 sore hingga pukul 21 ataupun pukul 9 malam. Dan saat ini memang mulai dibuka juga karena tadi memang sempat ada ataupun rasa penasaran pengunjung sudah semakin meninggi dan juga tidak terlalu banyak seperti hari-hari biasanya. Seperti itu, rekan Mei. Kembali ke studio. Ya. Kemudian, Raf, bisa Anda informasikan apa pendapat pengunjung terkait adanya Sky Park yang baru ini? Ya, rekan Mei bisa dapat kami jelaskan dari sini. Memang para pengunjung rata-rata antusiasnya sangat tinggi, bahkan ada yang dari Cikarang sampai rela datang ke sini hanya untuk melihat ataupun penasaran bagaimana sih suasana di Skywalk ini. Dan rata-rata memang penasaran datang ke sini karena melihat di sosial media bagaimana rata-rata hasil upload orang-orang ataupun teman-teman dari mereka yang lumayan boleh dibilang sangat bagus sekali, sehingga mereka datang ke sini untuk berselfie ria. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Raf Sanjani atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pengunjung asal Cikarang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini yang tanah laut seperti ini Pak ya, yang khasnya Pak, khasnya tanah laut itu. Nah, jadi baru tahu ini dari ipar saya lewat WA. Kan saya lagi main ke Blok M. Kalian aja ke Sky ini, kemana ke Skywalk gitu ya? Dikasih lihat tuh fotonya apa? Dikasih lihat WA-nya tuh, katanya ya udah katanya. Tahu kayak gitu Pak ya? Iya, saya lihat sih. Soalnya saya orang tua nih, orang tua saya udah tua lah ya. Saya tergantung beliau, kalau beliaunya nggak kuat jadi kita pulang. Orang tuanya apa ya? Dia buat hiburan aja. Hobi memang kerap tak menakar harga. Jika telah menyukai, seberapapun bakal dibeli. Begitu pula dengan Anggun Angkasa Bella Persada, warga Karangjawa, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini, rela merogoh koceknya demi beragam tanaman langka seperti anggrek dan kantong semar. Koleksinya saat ini cukup banyak hingga memiliki anggrek sekitar 70 jenis, di antaranya anggrek hitam khas Tanah Laut yang sangat langka. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Ida Royani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Halo ya, selamat siang rekan Mei. Siang, Roy, bisa Anda jelaskan seperti apa kekhasan anggrek hitam dibanding anggrek hitam dari daerah lainnya ini? Ya, tadi berdasarkan apa yang saya lihat dan berdasarkan penjelasan dari Pak Anggun Bella Persada, Pak Anggun Angkasa, bahwa kekhasan anggrek hitam Tanah Laut ini terletak pada bagian bawah batangnya, atau bisa disebut mungkin bongkol gitu ya, itu agak tebal dan agak membulat, agak tebal seperti itu. Sementara
Kalau untuk daunnya tidak begitu panjang, tetapi kuat gitu. Terus kalau dibandingkan dengan anggrek hitam dari daerah lain, seperti katakanlah dari Kalimantan Tengah itu batang bagian bawah yang menyerupai bulatan itu lebih tipis seperti itu. Nah, kalau dari Kalimantan Timur anggrek hitamnya bagian daunnya memanjang seperti itu. Jadi menurut Pak Anggun Angkasa, dia selaku orang yang sangat mengetahui tentang dunia peranggerekan, menurut dia memang anggrek hitam yang ada di tanah laut ini termasuk yang paling eksotis, paling baik menurut Pak Anggun. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian dari mana Pak Anggun Angkasa ini mendapatkan anggrek hitam yang langka ini dan berapa banyak anggrek hitam yang dimilikinya di penangkarannya? Ya, Pak Anggun Angkasa mendapatkan anggrek hitam ini sekitar tahun 2019 yang lalu, ketika sejak awal juga Pak Anggun memulai mendirikan tempat penangkaran di tak jauh dari kediamannya. Itu didapatkan dari daerah pegunungan di wilayah Kecamatan Bajuin, bisa disebut sekitar Gunung Bajuin seperti itu. Dan dia waktu itu mencari bersama dengan beberapa temannya yang juga memang sama-sama menyukai anggrek. Dikatakan bahwa saat itu pun juga sudah cukup susah mendapatkannya, tetapi waktu itu juga masih bisa mendapati beberapa batang begitu di gunung. Dan sekarang dipastikan sudah tidak ada lagi anggrek hitam itu untuk di alam liar. Untuk jumlahnya untuk saat ini menurut penuturan Pak Anggun Angkasa itu ada sekitar 1000 batang seperti itu. Cuman kalau untuk jumlah potnya itu ada sekitar 100 karena tiap pot itu ada beberapa batang. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian apa sebenarnya tujuan Pak Anggun Angkasa ini melakukan penangkaran anggrek hitam ini? Apakah untuk bisnis atau seperti apa, Roy? Ya, berdasarkan penegasan dari Pak Anggun Angkasa Bela Persada ini, bahwa sejak awal mendirikan tempat penangkaran, tujuan utama dia memang murni untuk melestarikan dari tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan langka di alam ini, terutama anggrek, karena kebetulan katanya memang sejak dulu, sejak semasa SMA juga sudah sangat menyukai anggrek, selain juga kantong semar. Jadi sejauh ini sehingga sekarang belum ada untuk ke arah bisnis atau diperjualbelikan, karena murni untuk ditangkarkan karena memang langka. Jadi target Pak Anggun Angkasa adalah untuk menumbuhkan dulu, kemudian membiakkan, dan setelah itu nanti katakanlah misal sudah jumlahnya sudah sangat banyak, dan katakanlah barangkali nanti mungkin ada yang sangat berminat, ya mungkin barangkali kelak mungkin bisa aja katakanlah mungkin dilepas ke masyarakat ketika ada yang menghendaki. Cuman untuk sementara ini hanya untuk tangkarkan, tidak diperjualbelikan. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian Roy, berdasarkan informasi yang Anda peroleh, bagaimana cara membiarkan anggrek hitam yang di penangkaran ini? Ya, seperti pembiakan atau perbanyakan anggrek-anggrek lainnya juga kurang lebih sama. Tadi dijelaskan oleh Pak Anggun bahwa untuk membiakan ini juga tidak terlalu susah, karena hanya dengan cara katakanlah bagian bawah anggrek itu telah mulai muncul akar-akar, maka selanjutnya sudah bisa dilakukan pemangkasan di bagian batang bawah, sehingga kemudian katakanlah ini secara gampang disebut dengan kayak stek seperti itu. Jadi ketika sudah muncul akar di bagian batang bawah, kemudian tinggal di bagian bawah itu dipotong, kemudian ditanam di media yang memang diperlukan untuk anggrek, seperti apakah itu media lumut ataupun sabut kelapa. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Roy atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Anggun Angkasa, penangkar anggrek hitam. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini yang tanah laut seperti ini Pak ya, yang khasnya Pak, tanah laut itu dari ukuran daunnya itu lebih ke atas, naik di Pegunungan Bajuin. Di Pegunungan Bajuin, tapi yang sebelah di atas. Itu sekitar tahun berapa ya Pak kira-kira ya? Waktu itu? Sekitar berapa ya? Mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Tanah laut dari mana lagi yang ada? Ini anggrek hitam dari Kalteng. Anggrek hitam Kalteng. Bisa dilihat perbedaannya, walaupun daunnya sama-sama pendek. Tapi batangnya ini pipi, cenderung pipi. Oh, jadi nggak bisa bulat kalau yang ini.
anggrek hitam pelihari agak tebal. Nggih, agak Ini tebal, tebal Pak bulat ya, seperti tebal ini. gitu ya. Nah kalau yang kalteng pipis, Agak lebih pipis seperti ya. ini. Oh Nggih, gitu. lebih pipih. Ini kan lebih bagus ini, Oh menarik. gitu, oh gitu ya. Terus ada lagi anggrek hitam dari mana Pak? Dari Kaltim. Dari Kaltim ya. Ini yang dari Kaltim daunnya, Pak. Lebih lebar nih ya. Daunnya panjang-panjang. Daunnya panjang-panjang. Terus batangnya panjang-panjang seperti ini. Oh juga panjang. Oh. Walaupun ini agak berisi tapi ininya panjang. Ya, Ukurannya. ya. Oh gitu. Ya ya. Beda dengan yang pelihari tadi. Kan bentuknya unik. Jadi kalau menurut Seperti Pak Angkasa ini anggrek hitam pelihari lebih unik ya? Kalau saya unik karena bentuk bulbnya pendek, bulat dan Iya. batangnya pendek. Oh, Jadi iya. bagus. Pernah berbunga sudah Pak ini? Sudah beberapa kali, kan saya punya beberapa pot banyak. Yang anggrek hitam pelihari apa tanah laut, anggrek hitam Kalteng dan Kaltim juga pernah berbunga di tempat pian ini? Iya, berbunga. Warna, Ini yang warnanya beda atau gimana? warnanya hampir sama, tapi ukurannya sedikit beda. Memang kalau yang dipelihari ini ukuran bunganya itu relatif lebih kecil daripada yang dari Kaltim. Kalau Kaltim itu ada yang sedang berbunga. Ada berbunga, oh gitu. Oke. Kalau lama bunganya? Sama, rata-rata nggak sampai 1 minggu, paling sekitar 5-6 hari. Oh iya. Nah, seperti itu. Yang mana Pak yang berbunga Pak? Ini kalau dari blobnya mungkin sekitar hampir 1000-an blob. Oh gitu. Kalau potnya Kalau paling potnya? sekitar 100-an. 100-150. Ada yang mati Pak sejak pian tangkarkan? Ada. juga Ada ya? yang mati juga. Banyak ada. juga atau enggak? Enggak juga. Paling sekitar 10%, wajar banyak kan kondisi adaptasi di. Di tengah kehadiran warung kopi modern di Manado, Sulawesi Utara, keberadaan warung kopi tradisional masih menjamur dan cukup laris. Salah satunya adalah Rumah Kopi Tikala yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka. Berbeda dari daerah lainnya, warung kopi atau kedai kopi di Sulawesi Utara sendiri lebih dikenal dengan sebutan rumah kopi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Isfara Safitri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Isfara. Halo Mei. Ya, Isfara, bisa Anda informasikan sejak kapan Rumah Kopi Tikala ini berdiri dan apa saja menu yang disajikan di Rumah Kopi Tikala? Nah, seperti yang tadi Mei sudah katakan, jadi Rumah Kopi Tikala ini sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar tahun 1932. Berarti saat ini usia Rumah Kopi Tikala sendiri kurang lebih 90 tahun ya. Lalu kalau untuk selanjutnya, sebenarnya Rumah Kopi Tikala ini dikelola oleh Kopwi, namun pada sekitar zaman Orba ya, itu yang tadinya Rumah Kopi Tikala itu namanya adalah Kopi Kimseng. Jadi didirikan dengan nama Kopi Kimseng, namun ketika zaman Orba, karena Soeharto sendiri tidak menyukai nama-nama Tionghoa, akhirnya Rumah Kopi Kimseng diganti namanya jadi Rumah Kopi Tikala. Nah, untuk menunya sendiri di Rumah Kopi Tikala ini adalah kopi tradisional ya, jadi kopi hitam yang dibuat secara tradisional masih menggunakan teko dan bara api. Lalu ada juga kopi susu, lebih tepatnya kopi hitam yang menggunakan susu kental manis, dan keduanya dibanderol dengan harga sekitar 8.000 sampai 10.000 rupiah. Lalu selain kopi tentunya ada kudapan-kudapan lain khas Manado seperti itu, Mei. Ya, kemudian bagaimana Rumah Kopi Tikala sendiri mempertahankan eksistensinya di tengah kedai kopi modern di Manado? Nah, kalau untuk eksistensinya sendiri, Mei dan Tribuners, hingga saat ini sebenarnya Rumah Kopi Tikala tidak pernah mengubah menunya. Meski begitu, mereka masih terus dicari oleh masyarakat Kota Manado, karena memang tipikalnya masyarakat Kota Manado itu lebih menyukai kopi hitam tradisional dan juga kopi menggunakan susu kental manis. Nah, kalau untuk pasarnya sendiri, Mei, Rumah Kopi Tikala ini kebanyakan adalah orang-orang tua ya, dan pekerja kantoran seperti itu. Jadi kalau pagi hari justru mereka lebih ramai jika dibandingkan kedai kopi modern yang biasanya buka siang sampai malam hari seperti itu. Damai.
Baik, terima kasih Isfara Safitri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di awal 2022, Polda Kaltara kembali melakukan rotasi pejabat jabatan utama atau PJU. Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiono mengatakan rotasi jabatan adalah bagian dari proses penyegaran, regenerasi, serta manifestasi dari Tour of Duty maupun Tour of Area. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Maulana Ilhami, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Maulana. Ya, Maulana, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan siapa saja pejabat yang mengalami rotasi ini. Di awal tahun 2020, Polda Kaltara kembali melakukan rotasi kepada 5 pejabat utama atau PJU di jajarannya. Di antaranya ada Direktur Intelijen dan Keamanan yang kini dijabat oleh Kombes Pol Haji Indra, lalu ada Direktur Pengamanan Objek Vital atau Polvit yang kini dijabat oleh kemudian ada Komandan Satuan Brimob Polda Kaltara yang kini dijabat oleh Kombes Pol Nur Hidayat. Selanjutnya ada Kepala Biro Logistik atau Karolog Polda Kaltara yang saat ini dijabat Kombes Pol Andi Aziz Nizar, dan ada juga seorang Kapolres yang juga mengalami rotasi pimpinan dan kini dijabat oleh AKBP Taufik Nurmandia. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian apa pesan yang disampaikan Kapolda Kaltara sendiri terhadap para pejabat ini? Ya, Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiono berpesan agar pejabat bisa dilantik untuk segera menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan barunya, dan bisa segera bekerja sama dengan di lingkungan barunya sehingga program-program kerja Polda Kaltara ini dapat tercapai di tahun 2022 ini. Rekan Mei. Ya, kemudian Maulana, dapat Anda informasikan apa yang menjadi fokus kerja Polda Kaltara di tahun 2022 ini? Ya, untuk di tahun 2022 ini selain masih fokus pada penanganan COVID-19 seperti melaksanakan vaksinasi, serbuan vaksinasi yang dilakukan oleh Polda dan juga beberapa instansi Forkompinda lainnya di Kaltara, lalu juga ada penegakan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, pihak Polda Kaltara di tahun 2022 ini juga akan berfokus pada pengamanan investasi, khususnya di daerah Tanah Kuning Mangkupadi Bulungan yang mana sudah mulai dilakukan, mengingat ini adalah investasi terbesar untuk kawasan industri hijau di dunia. Oleh pihak kepolisian menjadi salah satu fokus utama Polda Kaltara untuk tahun 2022 ini. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Maulana Ilhami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Seorang warga tewas akibat bencana longsor di Jalan Air Madidi, Tondano, tepatnya di Desa Tanggari, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat 7 Januari.
Tim Pemkab Minahasa Utara yang terdiri dari BPBD, Satpol PP, dan Damkar bersama Basarnas serta TNI dan Polri turun mengevakuasi korban serta membersihkan jalan dari longsor. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arthur. Ya, halo Mei dan Tribuner, selamat sore. Selamat sore Arthur, bisa Anda gambarkan seperti apa bencana yang terjadi ini? Jadi bencana itu terjadi pada hari Kamis malam, sekitar pukul 6 atau pukul 7 malam, waktu Indonesia Tengah. Jadi sebuah semacam lokasi itu dia longsor yang terjadi di jalan raya antara Air Madeni dan Tondano, jadi dua kabupaten yang berbeda. Jadi longsor ini menimpa seorang pengendara sepeda motor yang kebetulan pada hari itu dia mungkin apes karena saat itu memang langsung ditimpa oleh material pohon, tanah, dan juga tiang listrik. Jadi korban ini memang langsung tewas di tempat, dan akibat dari longsor tersebut jalan raya Air Madidi dan Tondano mengalami kemacetan parah sekitar 5-6 jam karena memang area material longsoran sangat banyak, dan juga di satu sisi aparat juga mesti harus mengevakuasi korban yang tewas karena memang korban ini dia tertimbun banyak sekali material, jadi butuh waktu untuk melakukan pembersihan. Jadi penyebab longsor diduga karena memang cuaca buruk, karena waktu itu hujan terjadi sejak pagi, siang hingga malam hari, dan ini memang sudah jadi peringatan dari BMKG agar supaya warga Sulawesi Utara untuk mewaspadai setiap potensi bencana alam karena memang hujan turun terus. Jadi demikian nih. Iya, kemudian bagaimana upaya dari pemerintah sendiri agar hal tersebut tidak terulang kembali? Jadi dari pemerintah sudah menetapkan kesiapsiagaan, jadi menindaklanjuti anjuran dari instruksi dari BMKG untuk agar supaya setiap pemerintah dan masyarakat untuk mengantisipasi bencana yang mungkin datang karena memang cuaca ekstrim, cuaca hujan itu disinyalir itu akan terjadi berpuncak pada bulan Januari ini. Jadi dari pemerintah sudah melakukan apel siaga, koordinasi dengan instansi setingkat maupun vertikal, dan juga koordinasi dengan aparat desa, warga desa maupun camat serta desa. Jadi ini sudah berkali-kali diberi himbauan kepada warga agar supaya berhati-hati dan juga disiapkan tindakan penanganan jika memang bencana alam terjadi. Demikian nih. Baik, terima kasih Arthur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!